Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran dari Masjid Al-Muslimun, Jalan Kresna Jaya, Bantarjati, Bogor, Jawa Barat. Menarik apa yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini sebagai tema apa yang menjadi pedoman hidup kita sebagai seorang muslim atau juga seorang mukmin. Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita. Ada Syekhuna, Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan berkahnya selawat kepada Nabi semua yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Allah panggil untuk bisa pergi haji dan umrah agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada,
Al-Quranul Karim merupakan wahyu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Kapan waktunya? Di bulan suci Ramadan. Ada berapa suratnya? 114 surat. Alhamdulillahirabbil. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngomong-ngomong udah tahu belum? Belum juga ditanya. Udah belum aja. Maksud Ustadz, udah tahu belum kapan Al-Quran tepatnya diturunkan? Kapan? 17 Ramadan. Yakin? Oke, Ustadz tanya. Terus yang di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu yang diturunin apaan? Al-Quran. Yakin? Sekarang Ustadz tanya, 17 Ramadan tadi turunnya dalam surat Al-Qadar yang namanya Al-Quran diturunin pada malam Lailatul. Sekarang Ustadz tanya, malam Lailatul Qadar adanya biasanya kapan? Malam 10 malam terakhir. Yang ganjil apa yang genap? Ganjil. Itu pendapat mayoritas ulama ya. Walaupun ada pendapat yang lain, pokoknya kita ambil itu dah, gitu ya. Sekarang ganjil tanggal berapa aja tuh? 21, 23, 25, 27, 29. Assalamualaikum. Pak, oi. Tadi tanggal 17 Roma, surat Al-Qadar bilangnya malam Lailatul Qadar diturunkannya sedangkan malam Lailatul Qadar ada nggak tanggal 17 Ramadan? Hey. Sekarang saya mau tanya, yang benar yang mana? Ini malam 17 Ramadan apa malam Lailatul Qadar? Jangan sampai ntar bahas kayak begini malah ujung-ujungnya bukan Lailatul Qadar malah jadi Lailatul Qadar nih. Yang mana Ustadz yang benar? Dua-duanya benar. Jadi di dalam tafsir ya Al-Quran dijelaskan. Pendapat Ibn Abbas ya, pamannya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang namanya turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunin langsung 30 juz. Assalamualaikum. Berapa juz? 30 juz. Dari Baitul Izza ke langit dunia 30 juz. Kontan. Tahu kontan nggak? Cash. Nggak pakai DP, langsung, bener nggak? Dah, berapa juz tadi? Tanggal 17 Ramadan hari Senin di Goa dari yang tadi tuh diturunin lagi ke langit dunia kita, ke kita nih, ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Pertama kali yang secara berangsur-angsur pada malam bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan. Pada Ramadan gitu aja. Tanggal 17 Ramadan. Harinya hari di mana? Goa Hiro. Ya, jangan Goa Sur nih, beda lagi ya. Goa Hiro. Jadi Nabi Muhammad nerima wahyunya di Goa Hiro. Surat apa yang turun pertama? Al-Alaq. Dari ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Iqra
Alladzi. Dah, 5 itu ya? Ini turun. Assalamualaikum. Berarti Ustaz tanya, jawab yang kompak. Tanggal 17 Ramadan benar apa salah? Malam Lailatul Qadar benar apa salah? Benar juga. Dua-duanya Alhamdulillah. Tuh, Al-Quran mulia, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan bahasa kami lagi, bukannya aku. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan di dalam ayat yang lain juga inna nazzalnal dzikra, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pakai domir kami lagi. Itu mengungkapkan betapa agungnya yang menurunkan Al-Quran juga yang diturunkan tuh. Makanya pakai domir inna yang artinya kami atau domir nahnu. Jadi memakai domir nahnu di sini bukan berarti Allahnya lebih dari satu. Tapi pemakaian nahnu atau domir jama di dalam bahasa Arab selain untuk kata ganti orang lebih daripada dua, itu juga untuk bentuk pengagungan. Nih mak-mak sampai di sini ngerti kagak ngerti, pura-pura ngerti aja gitu ya. Paham kagak paham, pokoknya pura-pura apa? Udah aja begitu aja. Apalagi nenek-nenek yang bengong apaan, susah ngomong. Pura-pura ngerti aja. Tapi mudah-mudahan Jadi kata Allah kami, maksudnya ibu-ibu sama bapak-bapak, kan yang namanya kami kan kata ganti dong. Kalau dalam bahasa Arab namanya domir mutakallim ma'al ghair gitu ya. Kami. Berarti kalau misalkan Allah gunain kata kami berarti Allahnya lebih dari satu dong. Enggak gitu. Allahnya tetap satu. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu kufuwan alhamdulillah. Tetapi yang dimaksud di situ adalah Allah ingin kasih tahu, ini saya yang maha besar, saya yang maha agung, yang menurunkan Al-Quranul. Jadi contohnya begini aja Pak Bu, Ustadz ngomong sama Syekh gitu ya, pakai kata ganti. Ustadz ngomong begini sama Syekh, Syekh bagaimana kabar antum? Kan gitu ya, pakainya antum. Antum itu kalau dalam bahasa Indonesia kalian laki-laki. Kalian berarti buat banyak apa buat satu? Buat banyak apa satu? Ini beda pendapat nih nenek-nenek, bagaimana sih? Asalnya banyak. Oh kan udah diri dah tuh ya kan. Tetapi kenapa Ustadz menggunakan kata antum? Karena menghormati dan memuliakan daripada Syekh Muhammad Paham apa paham? Jelas apa jelas? Ngerti apa ngerti? Bagaimana kelanjutannya? Syekh Muhammad yang lanjutin. Tafadhol guru. Baik, terima kasih Ujai. Khalastum, khalasna begitu ya. Masya Allah. Baik, tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Kita bersama-sama belajar bagaimana sejarah daripada turunnya Al-Quran dan keagungan dan juga kemuliaan Al-Quran, baik yang menurunkan ataupun yang diturunkan. Nah, di segmen berikut pemirsa, Syekhuna Syekh Muhammad Jaber akan berbicara atau bertausiah bagaimana Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari guru kita Ujai, pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Nah, materi yang menarik ini kita akan teruskan bersama Syekhuna Muhammad Jaber, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Selamat mengikuti. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. المكرم والmuhtaram akhina Ustaz Abdul Rahman Jilani, tadi Masya Allah penjelasannya sangat luar biasa. Kita tidak terasa waktunya habis. Kalau menurut saya diambil waktu saya aja Ustaz. Jujur Masya Allah, jazakumullah khair. Kami hormati Ustaz Sufyan, Bapak Ibu semua, jamaah yang luar biasa, jamaah Masjid Al-Muslimin Bogor. Semoga Al-Muslimun, Muslimin, Muslimun sama aja lah. Semoga ya Rabb selalu dalam kesehatan, keberkahan, kelancaran, kemudahan ya Rabbal Alamin segala urusan. Amin. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga ya Rabb di bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, seperti yang tadi kita dengar dari Ustaz Abdul Rahman Jilani bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran kitabullah, diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk membacanya saja atau menghafalnya saja. Kalau baca saja itu sangat luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan mengkhatam Al-Quran berkali-kali. Apalagi hafal Quran, orang yang mulia di sisi Allah, diangkat darajatnya adalah orang yang hafal Quran sampai darajatnya bersama malaikat as-safaratil kiramil barar. Tetapi bukan itu saja tujuan menurunkan Al-Quran, hanya untuk membaca dan menghafalkannya. Tetapi paling inti dari Al-Quran adalah mengamalkan dengan isi Al-Quran. Karena itu ayat, kenapa tadi baca ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran? Qala Allah hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan kita, baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, semua dibahas kitabullah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin sukses kehidupannya, lancar mudah kehidupannya dunia maupun akhirat, dengan teguh Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh yang jelas Bapak Ibu. Kalau kita beli alat apapun, motor, mobil, mesin apa saja, pasti ada buku kecil, betul enggak? Apa namanya buku itu? Unduan kan? Katalog. Apa isinya? Cara memakai alat itu. Cara misal bagaimana pakai mobil, motor atau mesin tersebut. Ya, misal contoh mobil, ini bensin atau solar atau listrik. Isinya di mana? Isi bensin ada tempat khusus, betul enggak?
Saya enggak mau. Saya mau isi, enggak usah bensin. Bensin itu agak mahal. Saya mau isi air. Kira-kira bisa jalan enggak? Kok saya mau ini, saya mau air. Tapi enggak, yang produksi mobil ini sudah kasih caranya begini. Kalau pakai cara lain enggak bisa. Begitu contohnya Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah berikan kitab Al-Quran untuk semua kehidupan kita. Siapa yang ingin kehidupan yang lancar, bukan hanya membacanya, amalkan dengan isinya Al-Quran. Kalau mengamalkan, menjalankan isi Al-Quran, insyaAllah kehidupan kita dunia dan akhirat berjalan lancar semua. Karena itu saudara, sangat penting sekali kalau membaca Al-Quran bukan hanya, apalagi di bulan Ramadan, sering saya sampaikan kepada jemaah, kalau baca Al-Quran hadirkan beberapa niat. Yang pertama untuk mendapatkan hidayah oleh Allah, karena Al-Quran adalah kitab hudan linnas. Baca Al-Quran supaya hati saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baca Al-Quran supaya mendapatkan petunjuk untuk kehidupan. Solusi segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran. Kata seorang alim, bayangkan, subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang politik, tapi semua dia bisa memberikan jalan keluar. Karena apa? Wahyu dari Allah. Sampai kata orang barat yang non-muslim, kata mereka, kalau Nabi Muhammad berada di zaman ini, kan sekarang banyak masalah di seluruh dunia, politik, sosial, dan kata mereka, kalau Nabi Muhammad ada di zaman ini, beliau duduk santai di rumah di Madinah, beliau bisa menyelesaikan seluruh masalah di dunia ini. Dengan beliau duduk santai, sampai kata saya masih ingat kalimat beliau, qal wa huwa yashrabu finjan qahwa, dia minum kopi di rumah santai bisa menyelesaikan seluruh masalahnya. Kenapa? Karena beliau menjalankan wahyullah Al-Quranul Karim. Karena itu yakin Bapak Ibu, wallahi tidak ada solusi dalam kehidupan kita kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan dua perkara, kalau kalian pegang teguh dua perkara ini tidak akan sesat kalian sama sekali. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Amalkan, jalankan apa yang dalam isi Al-Quran. Bukan hanya di alam politik atau dalam negara, kita secara pribadi Bapak Ibu, banyak yang kita hadapi dalam kehidupan, banyak masalah yang kita hadapi, solusinya Al-Quran. Dalam kesihatan, sosial, ekonomi, pendidikan, cari dalam Al-Quran. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pesan untuk kita semua. Untuk santri-santri yang sedang hafal Quran sampai khatam 30 juz, itu sangat luar biasa. Tapi ingat bagaimana cara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kunna nata'allamu 10 ayat. Kita belajar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. 10 ayat saja. Qal wala nata'addaha, kami tidak melewati 10 ayat itu, hatta naqra'uha, sampai kita belajari cara pembacaannya, tahsinul Quran, itu sangat penting. Wa nafhamuha, kami memahami ayat itu, tujuannya apa, Allah perintah apa. Kalau diperintahkan oleh Allah kita jalankan, kalau ada larangan kita jauhkan. Apa ya isinya, apa kita memahaminya. Qal thumma na'malu biha, kemudian kita mengamalkan dengan isinya. Kita amalkan dulu, setelah itu baru kita lanjut 10 ayat berikutnya. Ini memang berat. Coba lihat berapa ayat yang kita hafal, berapa ayat yang kita baca.
Apakah kita mengamalkan dengan isinya? Karena itu umat Islam ini sangat jauh dari kesuksesan dunia maupun akhirat kita. Tapi insya Allah kalau jauh dari kesuksesan dunia, tapi insya Allah kita enggak jauh dari kesuksesan akhirat. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Semoga menjadi sahabat Al-Quran dan nanti mendapatkan syafaatul Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan tausiah untuk segmen kedua ini. Nah, bagaimana kehidupan Al-Quran dalam kehidupan kita? Mungkin kita sering membaca Al-Quran, bahkan kita intens setiap hari kita membaca Al-Quran. Namun rasa-rasanya kehampaan masih kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ada apa? Nah, kita akan elaborasi tema besar kita di segmen Tanya Jawab. Ada 3 segmen yang insya Allah nanti kita undang para bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan mengenai tema yang menarik ini, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Kita tadi sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah, kita akan elaborasi tema menarik ini dengan mengundang para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, kami persilakan terlebih dahulu Ibu Nurliana Sidik, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ujai. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Nurliana Sidik. Izin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Akhir-akhir ini kalau kita melihat berita di televisi, seringkali kita mendengar ada orang yang depresi karena permasalahan hidup yang begitu pelik. Terus bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan dalam mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana caranya menguatkan keimanan kita melalui pengamalan atas ayat-ayat Al-Quran. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan Ibu Nurliana, silakan Ustadz Abdul Jalani. Nah, memang akhir-akhir ini sering kita temui, tidak sedikit Bang Sofyan, kejadian-kejadian orang bunuh diri, betul nggak ya? Nah, yang menarik kadang-kadang sekaligus miris, mereka adalah orang-orang yang notabene Muslim, gitu. Waktu awal kemarin di viral di TikTok, ada salah seorang anak remaja pakai jilbab lompat dari mall katanya kan, karena depresi. Nah, ini pentingnya nih, kembali kepada Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Bagaimana caranya? Bukan sekedar membaca, ya, tapi memahami gitu loh, apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Minimal hayati deh. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, terjemahan sesuai depak udah ada. Minimal kita nih yang kagak belajar jauh-jauh ke pesantren, nggak mendalami itu aja. Terus kemudian duduk di majelis ilmu, perbanyak yang namanya ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada kekuatan keimanan tadi. Sebab iman akan naik pada posisi di mana kita berada di lingkungan yang menguatkan iman. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam posisi yang menguatkan iman, ya percuma. Apalagi orang sekarang kan baper melulu. Tahu baper mama? Apaan baper? Bawa perasaan be. Apa-apa distatusin, pepe ngadunya ke sosmed. Terbalik. Bukan ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sosmed. Gitu kan? Dikomentarin sama orang, mungkin baper, mungkin apa. Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah rahmatnya dan yakini bahwa rahmat Allah itu ada.
Segala persoalan yang kita hadapin, ujian yang kita hadapin, itu pasti akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan memberi ujian. Maka katakanlah, ada istilah kan kepada ujian itu, ya kan, bahwa kita punya Allah yang maha besar. Seberat apapun tuh yang namanya ujiannya. Lagi seberat-beratnya kita punya ujian, semane besarnya sih ketimbang yang namanya para ulama, para aulia, para solehin, apalagi nabi. Makanya dikatakan oleh Nabi asyaddul bala al-anbiya. Ya, entah itu hadis entah makalah saya lupa. Asyaddul bala al-anbiya. Seberat-beratnya yang namanya ujian itu para nabi. Terus kemudian para wali, baru ulama, summal amsal fal amsal, dan orang yang mengikutinya. Ini ngomong-ngomong wali apa bukan nih? Wali murid nih mukanya mah. Betul nggak? Ulama bukan, orang soleh kita kayaknya masih jauh, betul nggak? Terus kita teriak, ya Allah ujian mulu, kata malaikat ngaca ngape, wir gitu. Jadi kudu kita harus memperkuat itu, gitu kan? Dengan cara apa tadi? Mentadaburi Al-Quran, duduk bersama orang-orang yang soleh. Terus kemudian banyakin baca Quran. Kan semuanya obat hati itu. Masa kudu saya nyanyi? Ini lagunya Opik Tomboati. Kepanjangan ya kan, amalin tuh yang kena royalti lagi. Kena royalti lagi. Baik, berikutnya ini akan insyaallah akan dijawab oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber, dan kami persilakan Pak Budi untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, mohon bertanya untuk Syekh Muhammad Jaber. Syekh, kami jamaah al-muslimun alhamdulillah dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Insya Allah jamaah kita di Al-Muslimun tiap pagi kita bertadarus belajar Al-Quran bersama-sama. Tapi itu seperti disampaikan tadi, mungkin kami masih baru bisa membacanya saja, belum belajar tentang tadabbur dan mengamalkannya, mungkin masih dalam proses. Satu mengenai, semoga ini tidak terkait dengan tafsir di surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Nabi SAW berkata, ya Robbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Semoga apakah terjemahan dari mahjuro atau mengabaikan? Bagaimana agar kita bersikap dengan Quran tidak terkategori mengabaikan Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Silakan Syekhuna. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Masjidil Muslimun. Kan walaupun saya nggak hadir di pagi, tapi saya lihat terbukti acara seperti ini, Masya Allah ramai, semangat hadir. Semoga jamaah Masjidil Muslimun selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Bagaimana cara kita mengamalkan dengan isi Al-Quran? Mulai dari bacaannya. Ya, jangan sampai ada yang berkata, karena sudah ada yang berkata, intinya amalkan dengan Al-Quran, bukan hafal, bukan baca. Karena itu tadi dalam ceramah saya sampaikan, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, menghafalkan Al-Quran sangat luar biasa, tapi paling inti mengamalkan dengan isi Al-Quran. Karena apa? Kalau di antara kita masih bacaannya belum lancar, ya masih terbata-bata, tetapi dia mengamalkan dengan isi Al-Quran, itu Ahlul Quran. Ahlul Quran bukan hanya para penghafal Quran saja yang mampu hafal 30 juz. Ahlul Quran yang mengamalkan dengan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu Ahlul Quran. Walaupun dia belum hafal satu ayat pun belum bisa hafal, tapi dia mengamalkan dengan isi Al-Quran, akhlakul Quran, itulah Ahlul Quran. Karena itu mulai dengan mengamalkan dengan isi Al-Quran, itu mulai dengan membaca Al-Quran. Itu salah satu niat. Setelah membaca tahsin bacaan Al-Quran, setelah baca tahsin Al-Quran, kita mempelajari tafsir makna Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, karena kita mungkin di antara kita banyak yang belum faham bahasa Arab. Solusinya gimana?
ayat yang kita baca, misal contoh ini jamaah Masjidul Muslimun setiap pagi ada tadarrus Al-Quran, misal satu halaman. Saya usul ketika baca satu halaman itu sama ustaz, sama imam, baca tafsirnya. Supaya ketika kita belajar berulang-ulang kita menghayati. Dan boleh sekalian disuruh apa isinya. Ayo Bapak Ibu semua usahakan hari ini kita mengamalkan. Ayat itu mengenai sedekah. Bismillah, hari ini masing-masing bersedekah. Hari ini ayat mengenai salat, qiyamul lail, salat malam. Ayo hidupkan malam. Kalau kita masih kurang, ayo hidupkan malam. Kalau ada larangan Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba. Masa kita masih salat, hafal Quran tetapi masih muamalah uang kita di riba masih kita jalankan. Harus kita ayat itu kita amalkan dengan isinya. Ayat yang tadi dibacakan di suratul Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhan, ya Allah, kaumku mengabaikan Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kata ulama, salah satu hujranul Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an itu kita tidak peduli dengan bacaannya. Ini salah satunya. Artinya jarang membaca Al-Quran. Misal kemarin di bulan Ramadan kita baca Al-Quran terus, setelah bulan Ramadan kita tinggalkan Al-Quran lagi. Ya, karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Orang yang tidak punya wirid membaca Al-Quran rutin setiap hari itu orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, hafal Al-Quran, hafal walaupun beberapa ayat. Yang ketiga, mengamalkan dengan isi Al-Quran. Bukan hanya hafal baca, tetapi tidak mengamalkan dengan isi Al-Quran. Berarti orang yang baca, hafal, tetapi akhlaknya, kehidupannya jauh dari Al-Quran, orang itu mengabaikan Al-Quran. Semoga ya Rabb kita sama-sama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ulangi lagi, saya pesan ketika membaca Al-Quran, baca dengan niat supaya ya Rabb Al-Quran menjadi petunjuk hidayah bagi saya. Ya Rabb, saya baca ayat ini supaya saya bisa menjadi ahlul Quran. Berikanlah taufik, bantulah saya supaya mengamalkan dengan isi Al-Quran dalam sehari-hari. Wallahu ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Syekhuna. Mungkin nanti bisa diceritakan Syekh, bagaimana ketika kita berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi berkaitan dengan depresi. Kalau kita melihat anak-anak kita atau saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka di tengah bombardir, di tengah gempuran Israel. Mereka kan, bukankah mereka itu termasuk, kalau kita mungkin akan depresi, tapi Masya Allah mereka mungkin bagian orang-orang yang menerapkan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Mungkin bisa diceritakan nanti Syekh di segmen berikut, tetap di sesi tanya jawab. Nanti juga para jamaah tetap kami undang untuk mengajukan pertanyaan dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Mungkin menjawab apa yang saya tanyakan tadi, Syekhuna, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh guru kita, jamaah tadi, depresi. Ini kalau kita berbicara depresi, kita mengaca bagaimana saudara-saudara kita, anak-anak kita di Palestina, di Gaza, itu mereka bukankah depresi juga, tapi kita melihat mereka tetap mengatakan alhamdulillah di tengah-tengah bombardir Yahudi Israel itu mereka mengatakan tetap bahagia. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang berpedoman Al-Quran sebagai kompas kehidupan, Syekh? Silakan Syekh. Nanti mungkin bisa dilengkapi Ujai, silakan. Syekh udah awalan. Masyaallah. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau ingin kuat imannya, dekatlah dengan Al-Quran. Itu subhanallah, saudara kita di Palestina yang membuat mereka kuat, bertahan, sabar, Al-Quran. Kan kita sudah tahu beberapa video mereka, subhanallah, di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain sebelum, walaupun di tengah-tengah ujian,
tetap mereka tidak tinggalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pedoman kehidupan. Ujian yang besar yang mereka nampak di Palestina, mereka bahwa yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama persis yang mereka diuji. Jujur saja kemarin saya baca ayat mengenai Ghazwatul Ahzab. Ya, perang Ahzab yang terjadi di Madinah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bayangkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Ujian mereka di perang Ahzab itu sangat besar. Allah menjelaskan, qal wa balaghatil qulubul hanajir. Mereka sangat takut, padahal mereka yakin bahwa Allah bersama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersama mereka, ya. Qal wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai mereka mengira kapan kira-kira Allah menolong kami. Berarti kalau ada manusia baik di Palestina atau di antara kita, orang saleh, orang baik, menjalankan perintah Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa terus tetapi belum ditolongi oleh Allah, belum menyelesaikan masalahnya. Jangan khawatir, jangan merasa berarti saya kurang beriman ini. Karena bisa jadi di antara saudara, mungkin pernah lihat di antara saudara kita di Palestina, walaupun mereka beriman, kuat dan lain sebagainya, tetapi di antara mereka ada yang nangis, ada yang mungkin enggak bisa sabar. Wajar. Kalau sahabat saja yang diuji oleh Allah, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, mereka qala Allah wa tadhunnuna billahi dhununa. Mereka mengira, kok gimana Allah tidak menolong kami? Kapan kira-kira Allah menolong kami? Kesalahan kami apa? Wajar. Tetapi karena itu kalau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran secara dalam, Allah memberikan ketenangan dalam hati. Yakin, sabar, kuat imannya. Itu subhanallah, kemarin mungkin pernah lihat ada seorang namanya Syekh Ahmad As-Safadi, baru dia selesai bacaan setoran Al-Quran 30 juz dalam satu kali duduk. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hari berikutnya diserang oleh Israel, beliau mati syahid. Dia, istri, anak, orang tua, keluarganya semua. Subhanallah. Tapi insyaAllah mati syahid bersama Al-Quran. Karena itu saudara, solusi supaya iman kita kuat menghadapi ujian dalam kehidupan, dekatlah dengan Al-Quran. Masya Allah. Baik, terima kasih Syekhuna yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kami persilakan kembali ke para jamaah. Ibu Anissa terlebih dahulu. Silakan Ibu Anissa boleh berdiri. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah dari Jamaah Al-Muslimun. Izin bertanya Syekh, di tengah-tengah gempuran teknologi yang canggih, terjadinya krisis moral, etika, adab, dan juga akhlak. Bagaimana upaya kita sebagai generasi muda dapat mengajak, mensyiarkan kepada teman-teman sebaya kita atau anak-anak remaja untuk mencintai Al-Quran dengan gemar membacanya, mentadaburinya, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah dan konsisten. Barakallahu fikum, syukran kasir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik Ibu Anissa, mungkin langsung dijawab oleh Ustadz Jailani. Silakan Ustadz. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdakwah dalam situasi dan kondisi apapun dan dalam
kelebihan daripada masing-masing dai tadi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian membudayakan atau kemudian memberikan kecintaan terhadap orang-orang untuk bisa menghafal dan juga memahami serta mentadaburi daripada Al-Quranul Karim. Nah, ada satu hal yang penting sebetulnya. Kalau kita ngelihat di Indonesia ini pada umumnya itu sudah ada kemajuan dalam inisiatif atau cinta terhadap hafalan Al-Quran, betul nggak? Udah banyak sekali, luar biasa di Indonesia tuh pesat. Makanya timbul rumah tahfiz dan lain seterusnya dan lain seterusnya, gitu kan? Nah, cuma menurut pandangan saya, tapi tidak cukup dengan itu saja, mesti ada ilmu pelengkap yang lain. Nih Indonesia kalau misalkan lagi tren dalam sesuatu, pokoknya semuanya gitu. Jadi dalam masalah apapun tuh, termasuk dalam motivasi beragama. Wah, orang lagi pada ngapal Al-Quran, semuanya mau anaknya hafal Al-Quran. Bagus nggak? Bagus. Masa ya kagak bagus? Pasti bagus. Tapi kadang ada yang terlupakan untuk melengkapi daripada yang namanya ilmu Al-Quran itu. Jadi hafalan Al-Quran itu harus dilengkapi dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga pada akhirnya Al-Quran itu bisa diterapkan, dijelaskan dengan baik dan benar. Bukan hanya sebagai hanya hafalan saja yang keluar daripada lisan. Yang pada akhirnya dari situ akan memahami bagaimana juga cara mempraktikkan dan mengamalkan Al-Quran. Kita teriak terus gitu, hafalkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Tetapi bagaimana cara mempraktekkannya gitu kan? Ini tidak digaungkan gitu kan. Bagaimana cara mempraktekkannya? Kan kudu harus ada ilmunya dulu. Makanya Al-Quran itu sebetulnya orang baru hafal Al-Quran terus 30 juz jago, oh subhanallah. Tapi dalam tingkatan keilmuan itu belum apa-apa. Walaupun saya sendiri belum hafal Al-Quran sih gitu ya kan. Tapi para ulama gitu kan. Kita lihat dulu sahabat. Sahabat bagaimana dulu? Dia menghafalkan Al-Quran, dia tidak akan pernah melanjutkan hafalan Al-Qurannya sebelum dia mengamalkan daripada apa yang telah dihafalkan. Kalau kita diborong dulu semuanya, urusan pengamalan belakangan gitu kan. Maka hal ini juga harus kemudian kita perhatikan dengan baik dan benar gitu kan. Sehingga pada akhirnya benar-benar Al-Quran itu akan membumi menjadi sebuah praktek di dalam hidup dan kehidupan umat Islam dimanapun berada. Dan kalau Al-Quran itu sudah betul-betul diamalkan, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan janji-janjinya. Contohnya salah satunya apa? Misalnya dalam memberikan kemenangan bagi mereka orang-orang yang berjuang. Salah satu di dalam contoh ayat idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya kan, apabila telah datang kebenaran maka akan hancur daripada yang namanya kebatilan. Kadang kita berpikir kok yang namanya kebatilan kagak hancur-hancur ya. Padahal kebenaran sudah datang gitu kan. Yang jadi masalah adalah udah benar belum bahwa kebenaran itu kita datangkan, itu persoalannya. Nah, bagaimana cara kemudian mendatangkan kebenaran? Kan mesti paham bagaimana kebenaran itu. Nah, kebenaran kita mesti dari mana kemudian kita bisa paham? Ya kalau kita mengerti daripada Al-Quran sebagai kompas daripada kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ujai. Nanti kita akan teruskan lagi sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku, pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, kami persilakan berikutnya Bapak Sulam, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Silakan.
Nama saya Sulam Taufik, saya dari Bogor Utara. Sebagaimana kita tahu, kompas itu kan adalah alat untuk menunjukkan arah ya. Apabila Al-Quran ini kita gunakan sebagai kompas, maka kompas kehidupan, maka kehidupan akan lebih terarah. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran ini hanya digunakan untuk individu atau masyarakat ataupun bernegara? Dan apa akibatnya bagi individu yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai kompas kehidupan? Syukran katsiran. Baik, terima kasih Pak Sulam, silakan Syekh. Masya Allah. Ini boleh saya singkat jawaban ya. Kalau baca Al-Quran, khususan kalau mengerti, memahami ya. Kalau baca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran turun kepada saya sendiri. Ayat itu, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhan nas, itu perintah Allah kepada saya sendiri. Karena itu kata ulama, qal man arada an yukallim Allah, falyaqra Al-Quran. Siapa yang ingin bicara sama Allah, bacalah Al-Quran. Seakan-akan Allah bicara sama kita. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, qal idza sami'ta, kalau dengar, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, fa'ar'i laha sam'ak, dengar dengan baik. Karena imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Karena Allah langsung bicara sama anda. Allah memerintahkan sesuatu atau ada larangan yang Allah ingin antum jauh dari larangannya. Berarti kalau baca Al-Quran, ini sangat penting. Jangan baca ayat itu untuk fulan, yang dimaksud fulan. Ya, ayat ini untuk pemimpin, ayat ini untuk ustadz, ayat ini untuk kafir, ayat ini untuk... Jadi nggak ada ayat buat saya ini tuh. Ya. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah, kisah-kisah dalam Al-Quran, hayatul anbiya, ujian sahabat, semua pelajaran untuk kita. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari makna-makna Al-Quran. Supaya apa? Menghayati bacaannya dan memahami, apalagi tujuannya mengamalkan dengan isi Al-Quran. Gimana caranya? Caranya belajar bahasa Arab dong. Iya, harus tahu bahasa Arab ini. Karena itu saya usul Masjid Al-Muslimun, seperti ada kajian, tafsir dan lainnya, bikinlah kelas bahasa Arab. Ya, supaya besok kalau ada Damai Indonesiaku ini pakai bahasa Arab aja kepada jemaah. Tapi kasihan yang nanti yang nonton kan arti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Jaber. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan Ustadz Abdurrahman Jailani berkaitan dengan Al-Quran sebagai kompas kehidupan yang di situ berbicara tentang peraturan, kemudian bernegara. Nah, ketika kita belum bisa, ada salah satu poin yang belum bisa kita terapkan dalam bernegara, apakah itu termasuk kita belum menerapkan Al-Quran sebagai kompas kehidupan, atau bahkan kita mendapatkan dosa di dalamnya? Silakan Ujai. Naam. Jadi saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an sebagaimana tadi saya di awal sampaikan diamalkan ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang menjadi janjinya. Sehingga konsekuensinya adalah ketika ada sesuatu hal gitu kan yang belum terlaksana pada janji Allah dan lain sebagainya, maka barometer kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disalahkan, tetapi kitanya sebagai pelaku yang menjadi orang yang diajak bicara, katakanlah seperti itu, sebagaimana tadi Syekh menyampaikan gitu kan, yang belum melaksanakan secara totalitas atau paling tidak belum mengusahakan secara totalitas gitu kan. Artinya kesimpulannya ada pada diri kita kesalahan, nggak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu poin yang pertama. Nah, ada yang ingin mau saya tambahkan sedikit mengenai persoalan petunjuk itu, Bang Sofyan. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik nih kalimatnya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama Allah menyampaikan hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi di dalam surat Al-Baqarah di mana ayat itu menceritakan tentang turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan di antara keduanya ini? Jadi tetap dua-duanya memakai kata petunjuk. Cuman yang menjadi persoalan yang satu adalah hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang satu adalah hudal linnas, petunjuk buat Sekarang Ustadz mau tanya, manusia udah pasti bertakwa belum? Kalau bertakwa udah pasti manusia belum? Ada kambing bertakwa? Nggak ada. Yang hidup di Arab aja ya, onta nggak bertakwa, onta tuh yang hidup di Arab ya. Satu-satunya yang kagak bisa bahasa Arab di Arab onta. Orang Arab jelas nggak kira-kira? Kenapa binatang yang bertakwa adalah manusia, tapi manusia belum seluruhnya Jadi ini lebih luas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan daripada spesifikasi apa nih dan buat siapa nih Al-Quran sebagai sebuah petunjuk. Bukan hanya sekedar lagi bukan orang-orang yang beriman, bukan sekedar lagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa dan beriman ya wajar lah, udah punya iman dia. Tapi Allah Ta'ala tujukan kepada siapapun semuanya yang merasa menjadi manusia dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akal, lalu kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, minimal mempelajari yang katanya ini kitab adalah petunjuk. Ketika dia menggunakan akalnya untuk kemudian ya mempelajari isi Al-Quranul Karim, maka dengan izin Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pada keumuman fakta yang kita lihat, pasti orang yang mencari kebenaran di dalam kehidupan ini akan menemukan kebenaran itu di dalam Al-Quranul Karim, dan dia pasti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika memang dia mempelajarinya untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan daripada yang namanya Al-Quran. Singkat kata, yang terakhir sebagai penutup, kadangkala orang punya niat untuk ya mencari-cari kesalahan ajaran agama Islam di dalam Al-Quran saja gitu. Tetapi Allah balik hatinya kemudian menjadi cinta terhadap Islam dan masuk ke dalam ajaran agama apalagi yang benar-benar ingin mencari daripada yang namanya kebenaran. Faktanya begitu banyak, betapa banyak orang-orang di luar Islam tadinya yang kemudian tidak tahu apa itu Islam dia pelajari, dan lebih banyak seperti yang kemarin ya ustadz kita ustadz itu apa namanya, dia mendapat ilham kebenaran pertama kali lewat Qul huwallahu ahad. Baik, terima kasih Ujai. Itulah mengapa Al-Quran dikatakan Al-Quran hayat atau Al-Quran itu hidup, mempunyai ruh, sehingga siapa saja yang membacanya maka pasti akan bahkan meneteskan air mata. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan juga meningkatkan keimanan kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan Sarung Wadimoro, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلينا وأبناءنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.